Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 santriwan santriwati PPTK Kids Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Pada waktu yang lain, yang kemarin pada waktu subtema 3 kita sudah belajar tentang pertumbuhan pada hewan. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan pada makanan. Perhatikan, ternyata pada tanaman itu juga melalui proses pertumbuhan. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Jadi tanaman itu ya juga mengalami pertumbuhan, di mana nanti muncul ada tunas ya, ada akar, ada batang, ada daun, dan semuanya pun tumbuh menjadi makin besar. Untuk tanaman banyak sekali ragamnya cara pengembangbiakannya. Contohnya pada ini namanya dengan cara akar tinggal. Ya, pada tanaman jahe. Kalau ini adalah umbi batang yang terjadi pada tanaman kentang. Kalau yang ini adalah dengan umbi akar yang terjadi pada tanaman singkong. Yang ini terjadi pada rumput, namanya geragi ya. Jadi ini perkembangbiakannya secara geragi. Yang ini pada tanaman bawang, namanya adalah umbi lapis. Yang ini terjadi pada cocok bebek, yaitu terjadi namanya tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang berasal dari daun ya. Dan yang ketujuh itu adalah pisang. Pisang perkembangbiakannya secara tunas. Lihat ini. Jadi ini ada tumbuh tunas baru di pangkal bawah ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perhatikan dengan baik ya. Jadi, tumbuhan untuk pertemuan pada subtema 3 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan vegetatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara tanpa kawin atau secara non kawin atau secara vegetatif ya. Perhatikan. Jadi, pertumbuhan atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu yang pertama secara tunas, lalu yang kedua secara umbi lapis, yang ketiga umbi akar, yang keempat umbi batang, yang kelima akar tinggal, dan yang keenam dengan cara spora. Perhatikan contoh-contohnya. Jadi contohnya untuk tunas, contohnya adalah pisang. Jadi pisang itu perkembangbiakannya secara tunas ya. Yang kedua adalah bawang. Bawang perkembangbiakannya secara umbi lapis. Yang ketiga singkong. Singkong perkembangbiakannya secara umbi akar. Kentang perkembangbiakannya secara umbi batang. Jahe perkembangbiakannya secara akar tinggal. Dan yang terakhir jamur perkembangbiakannya secara spora. Ya, jadi ini adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan ya. Selanjutnya yaitu tentang mozaik dengan bahan alam. Ya, mozaik itu apa? Mozaik adalah potongan-potongan kecil yang kita susun menjadi suatu gambar tertentu. Pada kesempatan kali ini kalian bisa mencoba di rumah, yaitu membuat mozaik dari bahan alam. Bahan alam contohnya apa? Yang pertama, contohnya bisa berupa biji-bijian. Ya, jadi ada biji padi, ada biji kacang hijau, ada biji kacang-kacangan. Itu bisa kita bentuk mozaik, yaitu mozaik dengan bahan alam. Lalu ada lagi dedaunan juga bisa. Jadi nanti kalau ada dedaunan besar, kita keringkan ya, kita jemur. Setelah kering kita potong kecil-kecil. Setelah itu kita bisa membuat mozaik ya. Jadi caranya gimana? Nanti yang pertama kita bikin sketsa gambar dulu di suatu bidang kertas. Nah ini ya bidang gambar, kita bikin sketsa. Setelah itu jika sketsanya sudah selesai, nanti kita bisa menempeli dengan potongan-potongan bahan atau dari biji-bijian sehingga gambar itu lebih bagus ya. Setelah nanti kalian bisa praktekkan di rumah atau nanti pada waktu kalian sudah menggambarnya ya. Selanjutnya yaitu mengenal konsep pembagian. Perhatikan, misalnya ada pembagian 10 dibagi 2, maka konsepnya semacam apa? Perhatikan penjelasannya. Jadi 10 dibagi 2 itu konsepnya, jika ada bilangan 10 atau ada kacang jumlahnya 10 dalam wadah, maka kalau dibagi 2 maka kita ambil
2. Nah, kita ambil 2, kita ambil 2, kita ambil 2 secara terus menerus sampai nanti kacang dalam wadah itu habis. Nah, nanti kita hitung kita mengambilnya sebanyak berapa kali ya. Penjelasan lebih lanjut semacam ini. Jadi misalnya ini ya, ada 10 dibagi 2, artinya 10-nya kita ambil 2, kita ambil 2, kita ambil 2, kita ambil 2, kita ambil 2 sampai habis. Nah, jika sudah habis nanti kita hitung kita mengambil kacang tersebut sebanyak berapa kali. Nah, itu merupakan hasil pembagiannya ya. Jadi artinya pembagian itu apa? Pembagian adalah pengurangan berulang ya. Jadi pengurangan berulang itu namanya pembagian ya. Jadi pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Coba ya, nanti kita belajar lagi tentang pembagiannya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Perhatikan, jadi kalau kita tentunya biji, kalau kita ingin menanam tanaman, kita bisa menggunakan biji. Jadi kalau biji itu kita potong, kita belah jadi 2, maka ada beberapa bagiannya. Yang pertama ada embrio calon tumbuhan baru. Jadi ini ya embrionya, biasanya warnanya putih di sini. Yang kedua, selimut biji. Selimut biji itu bagian luar biji berupa kulit biji ya. Yang ketiga ada katiledon. Katiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi ini ya isinya adalah katiledon ya. Kalian coba bisa amati pada kacang hijau. Nanti kacang hijau kalian belah. Nah, di sini ada bagian kecil yang namanya embrio. Bagian luarnya itu namanya katiledon. Dan bagian paling luar sendiri itu namanya selimut biji ya. Nah, ini contohnya pada tanaman semangka. Pada tanaman semangka, kalau kita tanam yang pertama dari bijinya, maka akan muncul tunas semacam ini. Setelah tunasnya akan berkembang, akan menghasilkan beberapa daun. Nah, setelah daunnya terus berkembang, maka menjadi tanaman yang lebih besar. Ya, daunnya lebih banyak ya, dan muncul sulur-sulur semacam ini. Setelah prosesnya lama, nanti akan menghasilkan buah ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan bunga. Setelah bunga akan baru menghasilkan buah semangka ya. Selanjutnya yaitu tentang pentingnya kerjasama. Perhatikan teks berikut. Pentingnya bekerjasama, yaitu bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerjasama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi maka akan membahayakan seluruh pemain ya. Jadi ini pentingnya kerjasama, terutama kalau kita sedang memainkan yaitu main lompat bambu ya. Perhatikan, kerjakan soal yang ada di buku paket di bawah bacaan ini ya. Jadi di bawah bacaan ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Kerjakan dengan baik ya. Setelah selesai mengerjakan, nanti kalian kerjakan dengan baik ya. Kalau kesulitan nanti bisa ditanyakan pada ustadz-ustadzah atau orang tua kalian. Demikian pertemuan kali ini. Saya harap nanti kalian tetap semangat belajarnya, tetap semangat mengerjakannya, dan jangan lupa sholat 5 waktunya dikerjakan dengan semangat ya. Demikian Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.